Penguasa Kuil Surgawi, Bab 283. Daking di Yanjing Kerajaan Naga masih berlangsung. Jika kita memundurkan waktu setengah jam, hari masih siang pada jam 8 pagi di Yanjing Kerajaan Naga, medan perang di luar wilayah, dan malam sangat larut. Dan di awal perayaan Kerajaan Naga, tetua pertama dan tetua kedua Kerajaan Naga menyerang dan membunuh Departemen Perang Daxi. Pada saat yang sama Xiao Tian's memimpin tentara Kuil Tianshan untuk menyerang dan membunuh Perang Dajia Departemen. Pertempuran besar terjadi di medan perang di luar wilayah. Faktanya, keempat baris ini dilakukan pada waktu yang sama. Pada awal perayaan besar Kerajaan Naga, Tetua Agung menyerang Departemen Perang Daxi, Xiao Tian's menyerang Departemen Perang Dajia, dan pertempuran di medan perang luar semuanya terjadi. Pada saat yang sama, pada saat ini, dengan perayaan Kerajaan Naga, formasi persegi pertama yang ditinjau, saat mereka melangkah keluar, saat orang-orang di Kerajaan Naga bersemangat, ribuan mil jauhnya, di bawah naungan malam, di medan perang yang sangat dingin di luar wilayah, Yan Xiaobei segera mengeluarkan perintah untuk serangan umum. Dan aliansi Z8, yang awalnya berencana melancarkan serangan skala penuh terhadap benteng Departemen Perang Kerajaan Naga di medan perang ekstrateritorial dalam 5 menit. Dalam sekejap, sebelum mereka sempat mengaktifkannya, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Lu Wuji, Chen Bahuang, keempat veteran tingkat kaisar, telah dimobilisasi. Untuk sementara waktu, yang pertama dihancurkan oleh 4 veteran adalah Departemen Perang Daxi, Departemen Perang Dajia, dan 5 markas besar Departemen Perang Kecil dan Menengah lainnya di aliansi Z8. Anda harus tahu bahwa Yan Xiaobei, Sun Qitian, Lu Wuji, Chen Bahuang dan lainnya sekarang adalah orang-orang yang benar-benar kuat di puncak tingkat ketiga kaisar. Dan dengan berkah dari takdir nasional Kerajaan Naga, mereka bahkan bisa lebih masuk dalam waktu singkat. Keluarkan kekuatan tempur tingkat kaisar tingkat menengah. Jadi ketika 4 ahli tingkat kaisar tingkat menengah menyembunyikan tubuh mereka dan memimpin sekelompok master tingkat kaisar untuk melakukan pembunuhan dan pemenggalan kepala. Markas besar 5 departemen perang kecil dan menengah dari aliansi Z8, yang tidak memiliki pusat kekuatan setingkat kaisar, disita dalam sekejap. Kemudian datanglah pasukan Departemen Perang Kerajaan Naga, yang berjumlah 200.000 tentara, dibagi menjadi 20 legiun, dan mulai menyerang Departemen Perang Ekstrateritorial yang 5 markas besarnya telah dihancurkan. Ya, jumlahnya 200.000. Di antara 200.000 legiun ini, 100.000 legiun adalah legiun rekrutmen baru yang sebelumnya direkrut dari wilayah tersebut, dan 100.000 legiun sisanya dimobilisasi secara diam-diam ke hadapan Departemen Perang Kerajaan Naga legiun Mubian terkuat. Cepat, cepat, cepat. Bertarunglah dengan cepat. Singkirkan 5 departemen perang kecil dan menengah ini dalam waktu sesingkat mungkin. Yan Xiaobei segera mengeluarkan perintah setelah menyerang dan membunuh markas besar Departemen Perang Besar Barat. Saat ini, tidak ada yang tahu bahwa wilayah Kerajaan Naga kosong. Dalam beberapa dekade terakhir, 4 pasukan perbatasan Kerajaan Naga tidak pernah begitu lemah. Saat ini perbatasan, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Tiba-tiba, setelah Yan Xiaobei mengeluarkan perintah, Legiun Departemen Perang Kerajaan Naga yang tak terhitung jumlahnya memimpin serangan ke garis depan sepanjang ribuan mil di medan perang luar. Lampu sorot yang menyilaukan menerangi daratan di luar medan perang, dan kemudian nyala api muncul satu demi satu di medan perang di luar wilayah. Untuk sementara waktu, di medan perang di luar wilayah, Legiun Departemen Perang Kerajaan Naga muncul dari tempat persembunyian yang tak terhitung jumlahnya, menyerang markas besar aliansi 8 Departemen Perang di luar wilayah. Terakhir kali, Departemen Perang Kerajaan Naga bersikap defensif secara pasif. Meskipun hasil akhir dari pertempuran itu adalah Departemen Perang Kerajaan Naga menang, pada saat itu, Departemen Perang Kerajaan Naga hanya melawan 100.000 legiun asing yang tersisa tentara, dan kebanyakan dari mereka terluka. Oleh karena itu, Departemen Perang Kerajaan Naga tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghilangkan benteng aliansi ekstrateritorial. Dan sekarang ada peluang ini. Untuk sementara waktu, ratusan ribu tentara Departemen Perang Kerajaan Naga, di lingkungan medan perang yang sangat keras di medan perang asing, dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya di hati mereka. Mereka memegang penembak baja dan pedang dan menerkam medan perang asing seperti sekelompok serigala. Ini adalah serangan balik yang komprehensif, menggunakan Kerajaan Naga Daking untuk menarik perhatian lawan dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan kali ini, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Lu Wuji, dan Chen Bahuang diam-diam melanggar aturan dan mengambil tindakan secara langsung, segera menghancurkan 5 pos komando markas perang lawan. Setelah itu, legiun dari 5 departemen perang aliansi ekstrateritorial, yang telah kehilangan sistem komandonya, mulai berkeliaran di sekitar medan perang ekstrateritorial seperti lalat tanpa kepala. Kemudian mereka terkejut saat mengetahui bahwa ada anggota Departemen Perang Kerajaan Naga di mana-mana mereka.
Tentara itu melonjak ke arah mereka seperti air laut. Prajurit tingkat raja dan dewa perang dari Departemen Perang Kerajaan Naga memimpin dan menyerbu ke dalam formasi musuh. Dia mulai meledakkan di tengah formasi musuh, merobek garis pertahanan lawan, dan kemudian Departemen Perang Kerajaan Naga. Datang dari segala arah, para prajurit, seperti air laut, langsung mengalir. Dalam sekejap mata, markas perang aliansi luar angkasa dihancurkan. Lingkungan di medan perang wilayah luar adalah yang terdingin. Saat ini sudah akhir musim gugur. Medan perang wilayah luar juga berada di utara Tropic of Cancer, jadi malam di sini sangat dingin. Medan perang wilayah adalah es mengembun di mana-mana, dan kepingan salju berjatuhan dari langit malam. Tapi tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, ratusan ribu tentara kerajaan naga tidak takut sama sekali, dan darah di hati mereka membara. Karena mereka semua tahu bahwa di negara saat ini, area belakang mereka kosong. Pasukan paling elit telah dikerahkan ke medan perang di luar wilayah tersebut. Jadi mereka harus menang, dan kali ini, Departemen Perang Kerajaan Naga memberikan tekanan penuh pada pertempuran. Jadi mereka hanya bisa sukses, bukan gagal. 10 menit kemudian, di markas besar Perang Kerajaan Singa di medan perang ekstrateritorial, dua ahli tingkat menengah tingkat kaisar naik ke udara. Mereka melihat ke arah tentara markas besar Perang Kerajaan Naga yang menyerang dari segala arah, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat suram. Bunuh mereka, cepat. Setelah dua ahli tingkat menengah dari Departemen Perang Kerajaan Singa meraung, mereka mengambil tindakan dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik tingkat dan tingkat raja bergegas. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, dua ahli tingkat menengah tingkat kaisar dari Departemen Perang Singa menyebabkan kerugian besar pada Departemen Perang Kerajaan Naga. Departemen Perang Kerajaan Naga orang-orang super kuat, 3 orang kuat setingkat raja, dibunuh di tempat oleh mereka berdua. Bunuh. Tapi saat berikutnya, tentara kerajaan naga yang tak terhitung jumlahnya bergegas mengelilingi mereka berdua. Mata kedua orang kuat tingkat menengah kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Singa ini bersinar dengan sedikit mencibir. Dia berkata sambil mencibir, Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kemudian mereka mulai membantai tentara Departemen Perang Kerajaan Naga dalam skala besar. Dan pada saat ini, tentara kerajaan naga yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika mereka dibunuh oleh dua pembangkit tenaga listrik tingkat menengah tingkat kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Singa, mereka masih bergegas lagi dan lagi dengan putus asa, seolah-olah mereka ingin memakan keduanya. Sama seperti pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, gunakan darah dan dagingmu untuk membunuh mereka. Secara bertahap, hanya dalam 1 menit, dua prajurit tingkat kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Singa ini telah membunuh lebih dari 1000 tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga, dan bahkan prajurit tingkat dewa perang dipenggal oleh mereka rakyat. Kemudian dua pembangkit tenaga listrik tingkat menengah tingkat kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Singa ini mulai saling membunuh dengan lebih ganas. Dan rasa jijik di hati mereka semakin kuat. Hanya orang-orang kuat di Departemen Perang Kerajaan Naga yang lebih bodoh dan benar-benar mematuhi aturan omong kosong itu. Mereka tidak akan melakukannya, dan pada saat berikutnya, dua ahli tingkat kaisar tingkat menengah dari Departemen Perang Kerajaan Singa berdiri tegak, dan firasat yang sangat buruk tiba-tiba muncul di hati mereka. Keduanya hendak melarikan diri pada saat berikutnya. Namun ternyata tidak ada jalan keluar. Entah kapan, di antara dewa perang dari Departemen Perang Kerajaan Naga yang dibunuh oleh mereka, hanya ada selusin dewa perang yang kuat yang hanya bisa menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka semua memeluk erat pria ini dan tubuh dua prajurit singa tingkat kaisar. Saat berikutnya, 4 ledakan keras terdengar, dan 4 cahaya pedang dingin di langit malam tiba-tiba menimpa dua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Singa. Dalam sekejap, salah satu dari dua ahli tingkat kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Singa tewas di tempat. Dan yang satunya lagi lengan kanannya terpotong. Kamu, bunuh tentara kerajaan naga kami, apakah kamu cukup? Saat berikutnya, suara Yan Xiaobei yang sangat dingin keluar. Ya, keempat veteran itu akhirnya tiba. Ketika mereka tiba di sini sebelumnya, mereka telah menemukan bahwa di antara 30.000 tentara Departemen Perang Kerajaan Naga yang menyerang di sini, hampir 80% ahli tingkat Dewa Perang dan Raja Surgawi telah dibunuh oleh keduanya. Prajurit dari Departemen Perang Singa terbunuh. Chen Bahuang dan Lu Wuji awalnya ingin bergegas maju dan bertarung satu sama lain. Namun, Yan Xiaobei tiba-tiba menghentikannya. Kemudian, Yan Xiaobei memerintahkan mereka untuk menyamar sebagai prajurit paling biasa dari Departemen Perang Kerajaan Naga, berbaur dalam kerumunan, dan menyaksikan tanpa daya saat dua prajurit tingkat kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Singa di depan mereka membantai Kerajaan Naga. Tentara, ya, tonton saja tanpa daya, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat menengah tidak mudah untuk dipertahankan. Mata Yan Xiaobei penuh darah dan air mata, tapi dia harus memilih cara ini. Akhirnya,
dia memimpin Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, tanpa paparan apapun, dan mengikuti sekelompok tentara kerajaan naga untuk bergegas ke sisi dua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat menengah. Kemudian dia melancarkan serangan telak terhadap mereka berdua. Dalam sekejap, dia membunuh orang kuat tingkat kaisar tingkat menengah dari lawan. Yan Xiaobei. Pada saat ini, satu tangan ahli tingkat kaisar tingkat menengah yang tersisa dari Departemen Perang Singa terpotong dan ada luka besar di dadanya. Pada saat ini, dia sangat marah dan berteriak pada Yan Xiaobei. "Komandan, bunuh dia, cepat, bunuh dia, balas dendam untuk saudara-saudara." Saat berikutnya, tepat ketika Yan Xiaobei ragu-ragu, masih ada satu nafas tersisa, dan beberapa orang dengan putus asa memeluk pria itu. Yang merupakan prajurit tingkat kaisar tingkat menengah yang ingin melarikan diri, berteriak pada Yan Xiaobei dengan mata merah. "Bunuh!" Saat berikutnya, mata Yan Xiaobei memerah. Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Sun Qitian semuanya melompat ke udara pada saat yang sama, mencoba melarikan diri, tetapi dibunuh oleh puluhan orang yang terluka parah dan sekarat. Orang-orang di bawah mereka, para prajurit kerajaan naga memeluk dan menarik orang kuat tingkat kaisar jangka menengah dari Departemen Perang Kerajaan Singa, dan membunuhnya. Boom! Setelah ledakan besar, tubuh ahli tingkat kaisar tingkat menengah dari Departemen Perang Kerajaan Singa langsung ditebas dan meledak. Demikian pula, cahaya pedang yang tidak membedakan antara kita dan musuh juga menimpa prajurit kerajaan naga yang memeluk kaisar musuh dengan tubuh mereka. Tapi prajurit kerajaan naga itu, sebelum mereka mati, semuanya senyuman muncul. Kerajaan naga akan menang. Mereka meraung di saat-saat terakhir hidup mereka, dan kemudian dicekik oleh cahaya pedang yang memenuhi langit. Saat berikutnya, mata Yan Xiaobei penuh dengan darah dan air mata, dan dia meraung, prajurit tingkat kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Singa merobek peraturan dan bergabung dalam perang terlebih dahulu. Kalau begitu jangan salahkan tentara kerajaan naga kita atas tidak mematuhi aturan. Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, bunuh aku. Bum bum bum. Saat berikutnya, 4 veteran tingkat kaisar kerajaan naga, tidak lagi peduli, menghadapi Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Ular Perak, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari Departemen Perang Singa, dan 2 yang kuat orang-orang kaisar tingkat pertama membunuh mereka. Dan pada saat ini, di sisi Yanjing Kerajaan Naga, di poros tengah parade militer, para prajurit dan prajurit Kerajaan Naga berjalan maju satu persatu, langkah kaki mereka menjadi lebih kuat. Bab 284. Di Yanjing, Kerajaan Naga, parade militer sedang berlangsung. Pada saat ini, di atas alun-alun parade, bayangan naga takdir nasional yang besar sedang naik daun, bergolak di udara, auranya sangat tidak stabil, dan memiliki aura yang sangat tidak stabil. Tren menurun. Tidak, Wan Tiansheng, yang berdiri di loteng tepat di depan alun-alun poros pusat Yanjing, mengerutkan kening dan merasa sangat serius di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali di permukaan. Ketuk, ketuk, ketuk. Dalam formasi parade militer di bawah loteng, di antara puluhan ribu resimen bersenjata, hati prajurit terkenal itu menjadi khusyuk. Kerajaan naga pantang menyerah. Pada saat ini, setiap prajurit di parade militer meraung di dalam hati mereka. Langkah saat berjalan lebih bertenaga. Mereka tahu bahwa wilayah kerajaan naga pada dasarnya kosong sekarang, dan penjaga perbatasan telah dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam medan perang di luar wilayah tersebut. Namun sekarang wilayah kerajaan naga dilindungi oleh orang-orang seperti mereka, dan momentum mereka tidak boleh bocor sama sekali. Kerajaan naga harus menang. Saat berikutnya, di depan formasi parade militer, seorang komandan tingkat raja yang mengenakan seragam Departemen Perang dan memegang pedang Senhan erat di tangannya tiba-tiba berteriak dengan seluruh kekuatannya. Kerajaan naga harus menang, harus menang, harus menang. Pada saat ini, semua prajurit di Departemen Perang di belakang komandan tingkat raja ini meraung histeris perang. Niatnya muncul hingga malam. Pada saat ini, orang-orang yang datang untuk menyaksikan parade militer juga gemetar di dalam hati mereka. Sepertinya ada yang salah dengan naga takdir nasional kerajaan naga, dan nafasnya menurun. Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah ada perang lagi? Saat ini, hati warga kerajaan Minglong sedang tegang. Suasananya sudah sangat salah. Para prajurit parade militer ini sangat khawatir mereka akan pergi ke medan perang kapan saja, dan suasana langsung menjadi tegang. Saat ini, masyarakat awam yang berada di sekitar lapangan parade merasakannya. Belum lagi misi-misi eksternal tersebut semua adalah tokoh-tokoh tingkat atas, sehingga mereka segera menghubungi Departemen Perang di daerah masing-masing. Namun, ketika mereka ingin menghubungi mereka menerima pesan dari pasukan masing-masing. Memajukan informasi militer, langit telah runtuh. Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan memanfaatkan parade militer Kerajaan Naga untuk menyerang Departemen Perang Daxi dan Departemen Perang Dajia. Saat ini,
Departemen Perang Daxi dan Perang Dajia Departemen telah dihancurkan. Dan, semua kekuatan besar kerajaan naga telah menghilang. Diperkirakan mereka kemungkinan besar akan menyerang sisa Departemen Perang lagi. Tanda seru petik 2. Tiba-tiba, berita disampaikan ke berbagai misi. Untuk sementara waktu, pasukan top yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menarik napas pada saat ini, dan diam-diam berpikir, kerajaan naga. Sungguh berani. Dalam sekejap, dua departemen perang yang kuat di luar wilayah itu hancur. Dan segera, misi asing ini menerima kabar bahwa kerajaan naga juga telah memulai perang di medan perang di luar wilayah tersebut. Departemen Perang Daxi, Departemen Perang Dajia, dan benteng dari 3 departemen perang kecil dan menengah lainnya telah diserang. Dihancurkan oleh Long. Negara ini hancur total. Saat ini, Legiun Departemen Perang Kerajaan Naga di medan perang di luar wilayah sedang bertarung sengit dengan orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak. His, untuk sesaat, terdengar helaan napas lagi. Setiap anggota misi luar negeri hampir tidak bisa duduk diam. Kerajaan Naga sebenarnya memanfaatkan kesempatan peringatan 80 tahun untuk memulai perang kedua. Jika sebelumnya kerajaan naga bersikap pasif dalam bertahan dan hanya bisa bertahan secara pasif dari serangan aliansi grup Z8 ekstrateritorial, maka kali ini kerajaan naga mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan saat ini, para pemimpin senior divisi asing tersebut juga merasakan rasa takut di hati mereka. Ya, itu menakutkan. Kerajaan naga benar-benar memusnahkan 2 departemen perang besar di luar wilayah dalam sekejap. Dan dia bertarung sengit dengan Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak sendirian dalam satu domain, sekali lagi memicu asap mengerikan di medan perang di luar domain. Departemen Perang Kerajaan Naga, Qin Wu, Xiao Tians. Menarik, sangat menarik. Pada saat ini, Kaisar Agung dari Departemen Perang Beruang Besar, Kaisar Departemen Perang Beruang Besar yang tak tertandingi dan kuat, mengangkat miliknya kepala dan menyipitkan mata ke arah Wan Tiansheng di loteng. Kemudian dia memberi isyarat kepada wakil komandan Departemen Perang Beruang Besar di belakangnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Wakil komandan Departemen Perang Beruang Besar menghilang dalam sekejap mata. Demikian pula, wakil komandan Departemen Perang Macan, yang duduk di ujung lain lapangan parade, juga menyipitkan matanya dan memberi beberapa isyarat kepada komandan di belakangnya lenyap. Apakah Departemen Perang Daxi telah dihancurkan? Haha, kesempatan yang luar biasa. Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Ular Perak, Anda. Saatnya untuk menyerahkan beberapa hal. Beberapa dekade yang lalu, Anda bergabung untuk mengalahkan Macan. Ini adalah saat yang tepat untuk bertarung di Departemen Perang, bukan, Qin Wu? Kamu sangat bagus, sangat bagus. Wakil Komandan Departemen Perang Macan sangat gembira saat ini adalah kesempatan besar. Departemen Perang Harimau mereka kuat, tetapi di benua barat dunia, Departemen Perang Ular Perak sering hadir, dan Departemen Perang Elang Besi di seberang lautan telah menekan mereka. Mereka membentuk semacam aliansi Z8 dan mengecualikan mereka. Di permukaan, itu untuk menekan keberadaan kerajaan naga, tapi kenyataannya, itu juga merupakan aliansi untuk menekan Departemen Perang Harimau mereka di benua barat dunia. Titik. Haha, hahaha, menarik sekali, sangat menarik. Saat ini, wakil komandan Departemen Perang Macan sangat senang. Dia sudah mengirim pesan kembali ke markas besar Departemen Perang Macan Besar. Kesempatan ini benar-benar tidak boleh dilewatkan. Dan untuk sementara, selain Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan, mereka mulai membuat pengaturan rahasia. Utusan lain dari berbagai Departemen Perang Besar, Menengah dan Kecil yang hadir juga mulai melakukan pengaturan. Namun saat ini, sebagian orang senang, namun ada juga yang menginginkan sepotong kue, seperti Departemen Perang Gajah yang berada di dekat Kerajaan Naga dan berbatasan dengan Kerajaan Naga. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Gajah muncul. Departemen Perang Kerajaan Naga sebenarnya memindahkan legiun paling elit dari wilayah selatan dan barat ke medan perang di luar wilayah tersebut. Ini berarti wilayah barat dan selatan Kerajaan Naga sudah kosong. Departemen Perang Gajah yang selama ini selaras dengan Departemen Perang Singa langsung merasakan peluang ini. Tepat ketika orang-orang kuat dari Departemen Perang Gajah ingin mengambil tindakan, tiba-tiba gambar muncul di bawah loteng di bawah Wan Tiansheng dan di layar di sekitar lapangan parade. Tempat digambar adalah 4 perbatasan utama Kerajaan Naga. Pada saat ini, di tanah luas dari 4 perbatasan utama Kerajaan Naga, barisan rudal tiba-tiba didirikan. Selain rudal, ada juga yang tak terhitung jumlahnya sekilas tentang kereta. Dan saat berikutnya, suara sedingin es Wan Tiansheng yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya juga keluar. Wan Tiansheng menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke Departemen Perang Gajah,
Departemen Perang Beruang Besar, dan utusan Departemen Perang lainnya yang berbatasan dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, dan berteriak dengan keras untuk merayakan Hari Kerajaan Naga. 4 perbatasan utama kita Kerajaan Naga tentara Mubei akan segera melakukan latihan tempur sebenarnya. Silakan tonton. Boom, 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 boom. Saat Wan Tiansheng selesai berbicara, layar segera menunjukkan kereta dan rudal yang tak terhitung jumlahnya yang didirikan di 4 perbatasan Kerajaan Naga diluncurkan langsung ke langit. Tiba-tiba, ribuan meriam ditembakkan, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti tetesan air hujan ke tepi perbatasan Kerajaan Naga. Untuk sementara waktu, tembok peluru dan hujan muncul di 4 perbatasan utama Kerajaan Naga. Bas-bas. Setelah tembakan salvo putaran pertama, barisan tank dan rudal kedua dengan cepat dipasang, tentara korps perbatasan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengisi ulang amunisi mereka dan melanjutkan latihan. Di saat yang sama, pesawat tempur di perbatasan juga beraksi. Pesawat tempur raksasa perlahan melaju keluar dari hanggar rahasia Departemen Perang, lalu lepas landas ke langit dengan suara gemuruh yang keras. Sesaat, adegan gajah berjalan-jalan dipentaskan di udara. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Departemen Perang Gajah, yang baru saja berpikir untuk mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu, semua merasakan kesungguhan di hati mereka. Mereka semua berasal dari Departemen Perang, jadi mereka bisa langsung tahu bahwa itu adalah peluru tajam. Latihan kebakaran langsung. Bukan hanya rudal yang diluncurkan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga barusan, tetapi amunisi pada pesawat tempur yang lepas landas ke udara dan siap menyerang kapan saja juga nyata. Kerajaan Naga, kami siap untuk perang perbatasan. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat dari Departemen Perang Gajah merasa takut dan tidak berani bertindak gegabah lagi. Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini, menurut mereka, hampir gila. Pada kesempatan perayaan domestik mereka sendiri, mereka telah menguras semua kekuatan paling elit di wilayah tersebut. Pemimpin Departemen Perang Kerajaan Naga benar-benar melakukan tindakan gila. Kerajaan Naga telah memusnahkan beberapa departemen perang di medan perang asing. Ini menunjukkan bahwa siapa yang berani melanggar perbatasan Kerajaan Naga sekarang. Lalu mereka benar-benar berani meluncurkan semua amunisi yang ada di Departemen Perang Kerajaan Naga. Pada saat ini, Kaisar dari Departemen Perang Beruang Besar, yang juga berbatasan dengan Departemen Perang Kerajaan Naga di utara, juga menyipitkan matanya. Saat berikutnya, Kaisar Agung dari Departemen Perang Beruang Besar berteriak 3 kali dan tiba-tiba berdiri. Saat berikutnya, dia memiliki aura puncak tingkat Kaisar tingkat 9 yang dilepaskan dari tubuhnya, membuat seluruh penonton kewalahan. Sejenak, Kaisar Agung Departemen Perang Kerajaan Xiong, Kaisar Bis menarik napas dalam-dalam, memandang Wan Tiansheng di loteng dan berkata dengan suara yang dalam, Departemen Perang Kerajaan Xiong mendoakan agar Kerajaan Naga sukses merayakannya. Departemen Perang Kerajaan Beruang bersedia membentuk aliansi dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Hari ini, memanfaatkan perayaan Kerajaan Naga, hari ini Komandan Long bersedia membentuk aliansi dengan Departemen Perang Kerajaan Xiong kita. Di saat ini, saat Kaisar Departemen Perang Kerajaan Xiong berdiri untuk menunjukkan niat baiknya, dia dengan tegas berdiri untuk menunjukkan niat baiknya pada saat tersulit bagi Kerajaan Naga ini. Dalam sekejap, ratusan anggota misi dari Departemen Perang Luar Negeri terkejut. Dan Anda harus tahu bahwa Departemen Perang Beruang Besar adalah Departemen Perang yang super dan kuat. Ada banyak orang kuat di Departemen Perang. Legiun Elit, Senjata dan Peralatan, DEL. Juga kelas 1, meskipun kekuatan Departemen Perang Beruang Besar secara keseluruhan tidak sebaik Departemen Perang Singa. Tapi ini lebih kuat dari Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi. Tapi sekarang, setelah kebangkitan takdir nasional Kerajaan Naga, kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga juga meroket, dan sepenuhnya sebanding dengan kekuatan Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi. Dan jika orang-orang terkuat dari sekte tersembunyi di Kerajaan Naga bersedia bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga pasti tidak kalah dengan Departemen Perang Beruang Besar. Jadi jika kedua departemen perang ini benar-benar bersatu, itu pasti akan menjadi tantangan besar bagi aturan seluruh dunia. Pada saat ini, Wan Tiansheng sangat terkejut. Jika pilihan tidak dibuat dengan baik, Kerajaan Naga pasti akan terjerumus ke dalam pertempuran yang sulit untuk waktu yang lama, dan begitu perang yang berkepanjangan dimulai, kekuatan dan takdir nasional Kerajaan Naga akan sangat rusak. Sekarang, meskipun ada perang antara Kerajaan Naga dan 8 departemen perang di luar wilayah tersebut, Tapi mereka masih terkendali saat ini, dan jika perang yang memakan waktu puluhan tahun terjadi, maka sejujurnya, tidak ada seorang pun di Kementerian Perang Besar di dunia yang mampu menanggungnya. Bas, berdengung. Dan pada saat ini, setelah Kaisar Agung dari Departemen Perang Beruang Besar selesai berbicara,
Dan ketika Wan Tiansheng ragu-ragu, semburan udara tiba-tiba berfluktuasi di kehampaan di sekitar lapangan parade. Apa yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa adalah bahwa pada saat ini, total 9 penjaga aturan tingkat 9 tingkat kaisar telah muncul di area ini. Dan 9 penjaga pemerintahan tingkat kaisar tingkat 9 ini semuanya melihat ke arah Wan Tiansheng di loteng dengan ekspresi yang sangat serius. Karena begitu Wan Tiansheng setuju hari ini, situasi di seluruh dunia akan berubah drastis dalam sekejap. Tapi apa yang terjadi hari ini terjadi terlalu tiba-tiba. Kaisar Agung dari Departemen Perang Beruang Besar juga merupakan pahlawan di generasinya. Untuk sesaat, semua orang melihat ke arah Wan Tiansheng dan Kaisar Agung dari Departemen Perang Beruang Besar, menunggu tanggapan pihak lain. Bersambung.